Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Dr. Hajah Afwah Mumtazah, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen mata kuliah fikih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Candi, beserta teman saya dari kelas B24, ada Bapak Ahmad Zainuddin, dan juga Bapak Rohmat Santoso. Terima kasih. Di sini kita akan memperkuliahan mata kuliah fikih. Langsung saja untuk materi akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Zainuddin, yakni tentang sholat jamak dan qashar. Untuk waktu selengkapnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah fikih, teman-teman kelompok 3 yang saya hormati, izinkan kami untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat jamak dan qashar. Apa itu sholat jamak dan apa itu sholat qashar? Seperti yang kita ketahui bahwa sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya zuhur, asar atau maghrib dan isya. Itu digabungkan dan dikerjakan dalam satu waktu. Kemudian sholat qashar meringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi sholat yang 4 rakaat itu digabungkan menjadi 2 rakaat di qashar. Selanjutnya dasar hukum tentang sholat qashar dan jamak. Yang pertama adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 101. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang jamak dan qashar. Kemudian ada ijma' ulama yang disepakati oleh para ulama tentang dibolehkannya sholat qashar. Kemudian syarat-syarat dalam melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang pertama adalah harus melalui masafatul qasrih atau perjalanan yang diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jamak dan qashar, yaitu minimalnya 81 km. Kemudian perjalanan yang dibolehkan itu menurut syariat Islam tidak diperkenankan tujuannya adalah untuk perjalanan maksiat, kemudian niat menetap di tempat tujuan. Kemudian tata caranya yang pertama adalah jamak takdim. Apa yang dimaksud dengan jamak takdim? Jamak takdim itu artinya adalah mengerjakan sholat kedua di waktu sholat pertama. Jamak takdim artinya didahulukan. Kemudian ada jamak takhir, mengerjakan sholat yang pertama di waktu sholat kedua, artinya dikerjakan di akhir waktu. Kemudian ada qashar. Qashar itu sholat 4 rakaat, misalnya zuhur, asar, dan isya dikerjakan 2 rakaat saja. Demikianlah penyampaian materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Zainuddin atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami buka 2 termin ya
Untuk termin pertama ada 3 pertanyaan dan untuk termin kedua juga 3 pertanyaan. Mungkin dari Pak Rohmat atau saya boleh untuk bertanya, Pak? Boleh saya dulu enggak apa-apa Pak Candi? Siap, silakan Pak Rohmat. Ya Pak Ahmad Zainuddin, saya mau bertanya mengenai yang pertama, tadi dijelaskan bahwa ada perbedaan antara sholat jamak dan qashar. Mungkin Pak Ahmad bisa menerangkan kembali untuk keduanya dilakukan bersamaan atau saling atau bersendiri-sendiri. Pertanyaan yang kedua, kemudian tadi sudah jarak minimal perjalanan yang membolehkan kita untuk melakukan jamak qashar. Karena saya sebagai seorang perantau ini biasanya sering Pak melakukan itu untuk jamak antara perjalanan dari Atambua ke Jawa itu karena membutuhkan 1 hari 1 malam, sehingga saya ingin kejelasan biar saya tidak salah nanti. Kemudian yang ketiga yaitu dalil dalam Al-Quran yang menjadi dasar sholat qashar. Itu saja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan antara sholat jamak dengan qashar? Bisakah keduanya dilakukan bersamaan? Saya jelaskan kembali bahwa perbedaan antara jamak dan qashar, jamak itu artinya adalah digabungkan. Digabungkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Salah satu contohnya, zuhur dan asar dijamak atau digabung, dikerjakan di waktu zuhur. Atau digabung misalnya dikerjakan di waktu asar. Atau maghrib dan isya. Kemudian, sholat qashar itu meringkas sholat fardu yang 4 rakaat itu digabung menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa di qashar itu hanya sholat yang yang 4 rakaat saja. Misalnya sholat duhur, asar, kemudian ada asar dan isya. Duhur, asar, isya, kemudian maghribnya juga bisa kayaknya. Tuh. Apakah bisa bersamaan? Bisa, keduanya itu bisa dilakukan dengan bersamaan. Misalnya, saat bepergian kita bisa menjamak duhur asar sekaligus mengqashar keduanya menjadi 2-2. Ini disebut dengan, kalau dalam kaidah fikih disebut dengan ada jamak takdim dengan jamak takhir nanti. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa jarak minimal perjalanan yang diperbolehkan untuk jamak atau qashar? Seperti yang disampaikan bahwa masafatul qasri, mayoritas para ulama itu menyepakati 81 km perjalanan. Sekitar 2 marhalah atau perjalanan sehari semalam. Kalau dari Jawa ke Atambua itu sudah sangat diperbolehkan. Iya Pak, 2 hari Pak. 2 hari. 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. Di sini perjalanan adalah sehari semalam. Kemudian pendapat yang lain, ada yang berpendapat bahwa boleh mengerjakan sholat jamak dan qashar itu 48 km atau 89 km. Itu para ulama yang lain berpendapat. Kemudian yang paling penting adalah perjalanan tersebut dianggap sebagai safar menurut kebiasaan masyarakat setempat. Jadi yang dimaksud dengan safar itu memang sudah melebihi target minimal yang disepakati para ulama. Jadi kalau di sini misalnya hanya berapa kilo, 3 kilo, 4 kilo, ya
tidak termasuk yang namanya masafatul qasri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukum sholat qasar? Sudah saya sampaikan bahwa dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 101 yang artinya adalah, dan apabila kamu bepergian di bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Jadi ini penjelasan ini turun dalam konteks perang. Jadi pada waktu itu diturunkannya ayat Al-Quran ini karena menjelaskan tentang sholat. Jadi dibolehkan ketika kita takut diserang oleh orang-orang kafir. Ini menunjukkan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam di saat kita bepergian. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Rahmat. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak Yai Zainuddin. Boleh. Yang pertama, bagaimana cara melakukan jamak takdim dan jamak takhir, dan juga berikan contohnya jamak qasar jika perjalanan untuk tujuan yang tidak baik, mungkin untuk tujuan maksiat atau apa seperti itulah Pak. Dan yang terakhir, sampai kapan kita boleh melakukan qasar di tempat tujuan? Itu Bapak. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik. Pertanyaan Pak Candi, bagaimana cara melakukan jamak takdim dan jamak takhir? Ini yang sering dilakukan oleh para musafir. Biasanya para musafir, para ziarah dari Jawa ke Madura, misalnya dari Madura bahkan ke Jawa, itu sering dilakukan. Jamak takdim itu mendahulukan. Artinya apa? Mengerjakan sholat kedua waktu dikerjakan di waktu yang pertama. Contoh, mengerjakan sholat asar dikerjakan di waktu duhur. Nah, jamak yang pertama adalah jamak itu digabungkan. Kemudian ada takdim itu didahulukan. Jadi ketika kita mengerjakan sholat duhur dan asar, maka dikerjakannya sholat asar itu dikerjakan pada waktu sholat duhur. Jadi didahulukan Pak. Dahulukan, sholat asarnya didahulukan, dikerjakan pada waktu sholat duhur. Kemudian jamak takhir itu kebalikannya. Jamak takhir itu sama mengerjakan sholat atau dua sholat itu dikerjakan di akhir sholat. Maksudnya sholat fardu. Contohnya adalah sholat duhur, seperti yang tadi, sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Atau sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu disebut dengan jamak takhir. Nah, keduanya apakah sah dikerjakan? Sah. Karena ini merupakan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada kemudahan dari Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh melakukan jamak qasar di perjalanan untuk tujuan tidak baik? Ya, tujuan tidak baik misalnya tujuan maksiat. Itu yang jelas tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena tujuannya itu sudah jelas tujuan tidak baik. Yang diperbolehkan itu bepergian apabila tujuan itu tujuan yang baik, yang diperbolehkan. Tujuan yang mubah atau yang baik. Alasannya kenapa? Jamak qasar adalah memudahkan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kemudian kemudahan ini tidak diberikan untuk membantu dalam berbuat maksiat. Orang yang bepergian untuk maksiat justru harus bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Kemudian pertanyaan terakhir, sampai kapan kita boleh melakukan qasar di tempat tujuan?
batas waktu qashar di tempat tujuan itu yang pertama adalah jika niat menetap kurang dari 4 hari, maka qashar selama di sana. Kemudian jika niat menetap 4 hari atau lebih harus sholat sempurna. Tidak boleh diqashar. Jika tidak tahu berapa lama atau akan tinggal, boleh terus qashar sampai selesai tujuan atau urusan. Contohnya begini, liburan 3 hari, boleh qashar selama 3 hari. Dinas kerja 1 minggu, harus sholat sempurna. Menunggu hasil tes, tidak tahu kapan selesainya, maka terus qashar. Jadi kalau sudah jelas waktunya, misalnya ditentukan 3 hari ataupun lebih, maka kita harus melakukan sesuai dengan ketentuannya. Demikianlah Pak Candi. Jelas dan sangat membantu. Mungkin itu dari kami, dari kelompok kami. Semoga pembahasan yang disampaikan juga pertanyaan yang dipertanyakan sudah dijawab dengan gamblang, dengan jelas, dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, terutama kita yang sering pergi bepergian, terutama Pak Rahmat ya, Pak. dari Jawa ke NTT, dari NTT ke Jawa. Kalau ke Jawa jangan lupa ke Jepara Pak. Insya Allah Pak. Siap. Ya, semoga kita dipertemukan Pak. Dengan tatap muka secara langsung. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Ibu dosen, sekian, lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.